Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Dina Nurhania dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 231011-2071. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dimsum mentai yang bernama ngedimsamin. So, stay tune terus ya. Jadi yang pertama kita bahas latar belakangnya. Dimsum ini adalah hidangan tradisional dari daerah Tiongkok yang terdiri dari sekeranjang atau sepiring berbagai makanan ringan yang telah memikat hati banyak para pecinta kuliner di seluruh dunia. Ngedimsamin ini menjual produk dimsum dengan saus mentai yang berisikan daging ayam atau udang yang dilumuri dengan saus mentai gurih yang super creamy. Makanan ini sangat digemari oleh banyak orang karena rasanya yang sangat gurih dan creamy itu. Perbedaan utama antara dimsum biasa dengan dimsum mentai ini adalah penambahan saus mentai yang super creamy dan gurih pada dimsum mentai. Ngedimsamin ini akan menjual sesuai dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat pasaran dengan kualitas yang sudah dipastikan jauh lebih enak daripada dimsum yang umumnya. Lalu kita lanjut ke bagian tujuan usaha. Tujuan usaha ngedimsamin ini adalah untuk menyajikan pengalaman kuliner yang unik dan menggugah selera dengan menciptakan dimsum mentai yang lezat dan inovatif. Kami berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan saus mentai yang autentik, menciptakan rasa harmoni cita rasa yang memikat bagi pelanggan kami. Dengan memadukan tradisi dimsum dengan rasa saus mentai yang populer, kami tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang lezat, tetapi juga untuk memberikan pengalaman kuliner yang berkesan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang setia. Lalu kita lanjut ke spesifikasi produk. Jadi yang pertama itu dimsum ini terbuat dari daging ayam yang berkualitas. Daging ayam ini mengandung protein tinggi serta nutrisi penting lainnya seperti zat besi dan vitamin B kompleks. Jadi yang kedua ini saus mentai yang sangat lezat, creamy, dan ada sedikit rasa pedas dari rasa saus sambal itu. Lalu yang ketiga, tekstur dimsum itu yang lembut dari daging ayam dan agak sedikit kasar dari tulang muda ayam tersebut. Lalu kemasannya ini menggunakan aluminium foil yang digunakan untuk membungkus dimsum yang telah matang sebelum dipanaskan kembali. Aluminium foil ini membantu menjaga kelembapan dimsum dan mencegah dimsum menjadi terlalu cepat kering saat dipanaskan kembali di oven atau di microwave. Jadi kita lanjut ke target pasar. Jadi target pasar dimsum mentai ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, terus pegawai kantor, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia dan masyarakat umum sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami, berkualitas, dan terjangkau. Lalu kita lanjut ke bagian peluang pasar. Peluang pasar di sini ada innovation. Dimsum mentai ini kombinasi antara cita rasa tradisional dimsum dengan saus mentai yang khas dari masakan Jepang. Kombinasi ini menawarkan pengalaman rasa yang baru dan menarik bagi konsumen yang mencari variasi. Lalu yang kedua itu ada price. Price di sini menawarkan variasi harga yang memadai untuk memenuhi berbagai segmen pasar seperti konsumen kelas menengah yang mencari nilai tambah dan konsumen premium yang menginginkan kualitas tinggi. Lalu yang ketiga itu ada marketing. Marketing di sini platform sosial media untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan konsumen dan mengiklankan produk, konten visual yang menarik seperti video tutorial masak atau foto produk yang meningkatkan keterlibatan konsumen. Kita lanjut ke SWOT analisis. Yang pertama itu ada strengths. Strengths di sini atau kekuatan. Yang pertama itu ada kualitas rasa jajanan dimsum mentai ini yang sangat lezat.
Lalu yang kedua ada menjaga hubungan baik dengan mitra usaha serta konsumen. Yang ketiga ada harga murah dan terjangkau. Lalu yang terakhir ada daging ayam mengandung protein tinggi serta nutrisi penting lainnya seperti zat besi dan vitamin B kompleks. Lalu ada weaknesses. Weaknesses ini atau kelemahan. Yang pertama itu perlakuan kita terhadap konsumen yang kurang cepat untuk memesan secara online karena kita menggunakan sistem PO atau pre-order. Lalu sarana dan prasarana bagi konsumen belum terpenuhi dengan maksimal. Lalu yang ketiga ini ada opportunities atau keuntungan. Satu itu ada pangsa pasar yang lumayan luas. Lalu bisa berkembang dan bekerja sama dengan supermarket atau warung-warung. Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu adanya pesaing usaha jajanan lain yang berkualitas baik dalam rasa, nuansa, dan cara pemasaran. Yang kedua ada bahan baku yang gak stabil bisa bikin harga turun atau naik. Lalu yang ketiga itu bersaing sama yang sudah terkenal. Kita lanjut ke analisis keuangan. Analisis keuangan ini terdiri dari 3, ada fixed cost, ada variable cost, sama operational cost. Fixed cost ini jumlahnya ada 614.000, kalau variabel ada 760.000, sedangkan operational cost itu sebesar 617.000. Lalu kita setiap bulannya itu menjual 50 pieces dimsum mentai dengan harga 1.150.000. Lalu kita memperoleh laba sebesar 360. Jadi proyeksi laba atau rugi ini kita menjual 50 pieces per bulan. Jadi 50 pieces per bulan ini dengan harga 23.000. Jadi 50 pieces 50 porsi dikali sama 23.000, jadinya 1.150. Untuk memperoleh laba kita mencari dikurang dulu nih dari harga pendapatan sama biaya bahan baku atau variable cost. Jadi 1.150 dikurang sama 760.000. Jadi hasilnya kita memperoleh laba per bulan itu ada 360. Kalau misalnya kita cari pendapatan per tahun, kita cari dulu nih pendapatan per tahun kita tuh berapa. Kayak 50 porsi dikali 12 bulan itu kan ada 600 porsi, terus dikali sama 23.000, jadi hasilnya 13.800. Untuk mencari labanya tinggal 13.800 dikurang 9.120. 9.220 itu dari biaya variabel per tahun. Jadi kita memperoleh laba per tahun itu ada 4.680.000. Kita lanjut ke perencanaan net present value ini atau NPV, kayak nilai bersih sekarang. Misal tahun 2024 proyeksi pelanggan itu ada 600 porsi. 600 porsi ini dari 50 porsi dikali 12 bulan. Lalu pendapatan per transaksi ini kita ambil dari harga jual. Jadi harga jualnya itu kan 23.000. Jadi 600 dikali 23.000 itu hasilnya 13.800. Lalu yang tahun 2025 itu kan ada 720. Dari mana sih 720 ini? 720 ini kita dapat dari proyeksi pelanggan tahun sebelumnya. Kita proyeksi pendapatan kita mau ambil berapa persen. Misalnya saya ambil 20%. Jadi 600 porsi dikali 20% itu hasilnya kan 120. Jadi 600 ditambah 120 hasilnya 720. Jadi 720 ini dikali sama harga jual 23.000. Jadi 720 dikali 23.000 hasilnya 16.560. Jadi selebihnya yang 2026 2027 itu dihitung dari tahun sebelumnya dikali 20%. Lanjut, yang terakhir itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini yang pertama itu ada social media marketing. Social media marketing ini strategi pemasaran yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan strategi internet marketing, yaitu pemasaran secara online melalui media sosial dan marketplace online dengan cara memasang gambar produk. Lalu yang kedua itu ada promosi. Promosi produk ngedimsamin ini dapat melalui media sosial seperti WhatsApp,
Instagram, dan media sosial lainnya untuk mencakup jangkauan customer yang lebih luas. Lalu yang ketiga itu ada review produk. Review produk ini memanfaatkan review produk yang sudah pernah membeli produk dimsum mentai untuk memberikan rekomendasi kepada teman dan keluarga mereka. Baik, segitu saja penjelasan tentang bisnis plan dimsum mentai yang bernama produk ngedimsamin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.